Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum hari ini kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Diana pimpin doa. Tangan di atas, siap berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan kalian berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu Ibu akan mengabsen kehadiran ya. Kita absen dulu. Diana Fadila, ada Bu. Oke, untuk pengabsenan sudah semua ya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang wirausaha. Nah, Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara ASEAN. Nah, seperti apa peranan dan posisi Indonesia? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Oke, kalau kalian nggak tahu dan belum paham, silakan kalian baca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN di dalam hati ya. Silakan buka bukunya. Halaman berapa? Ada di halaman 29 ya. Oke, kalau kalian sudah membaca tentang teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, silakan kalian isi pertanyaan yang terdapat di buku siswa. Nah, jika kalian sudah mengisinya, kita lihat video berikut ini ya. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran secara online dan materi kita hari ini adalah peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN? Sebelum membahas peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, kita akan membahas peran Indonesia secara umum dalam ruang lingkup ASEAN. Berikut ini adalah 6 peranan Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN. Hal ini ditandai pada saat Menteri Luar Negeri Adam Malik
ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menandai awal berdirinya ASEAN. Peranan yang kedua adalah penyelenggara KTT ASEAN pertama. Konferensi tingkat tinggi atau KTT adalah pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN untuk membicarakan tentang pengembangan ekonomi dan budaya dari tiap negara. Dalam hal ini, Indonesia menjadi tuan rumah KTT pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari yang dilaksanakan di Bali. Peranan yang ketiga adalah ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Indonesia ikut mendamaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Indonesia juga turut memberi bantuan kepada warga Rakhine di Myanmar yang menjadi korban konflik di negara tersebut. Peranan yang keempat adalah berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Southeast Asian Games atau SEA Games merupakan pesta olahraga bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejak pelaksanaan SEA Games yang pertama pada tahun 1959, Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah. Peranan yang kelima adalah Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. Indonesia telah berkali-kali menjadi ketua ASEAN dan senantiasa mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konkret bagi perkembangan ASEAN. Peranan yang keenam adalah Indonesia membuat kawasan negara perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang biasa disebut AFTA. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang pertama adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, Indonesia juga menyediakan cadangan pangan. Peran yang ketiga, Indonesia menyelenggarakan proyek industri. Dan peran yang keempat adalah Indonesia juga ikut membuat kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan AFTA. Oke, setelah kalian lihat video tentang peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, silakan kamu Diana sebutkan apa saja 5 peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN sangatlah strategis. Indonesia menjadi inisiator terbentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, memprakarsai masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), aktif menjadi tuan rumah KTT ASEAN, dan menjadi salah satu penyedia cadangan pangan bersama negara-negara lainnya. Oke, terima kasih Diana untuk jawabannya. Selanjutnya, silakan kalian amati dan coba pahami berbagai macam-macam magnet. Silakan buka di halaman 30 ya. Nah, silakan Diana, kamu sebutkan macam-macam magnet. Setelah itu, kamu baca teks tentang tahukah kamu dan kutub-kutub magnet ya. Macam-macam magnet. 1. Magnet batang. 2. Magnet silinder. 3. Magnet jarum. 4. Magnet lodam. 5. Magnet lingkaran. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Nah, terima kasih Diana sudah membacakan teks yang ada di buku. Selanjutnya silakan kalian membuat kelompok dan diskusikan tentang tugas yang ada di buku siswa mengenai macam-macam magnet. Baik, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, selamat datang di kelas 6. Senang sekali Pak Nur bisa berjumpa dengan kalian. Kali ini kita akan belajar membuat formulir. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Semangat! Mencermati petunjuk dan isi formulir. Nah, adapun materi yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian formulir, 2. Tujuan formulir, 3. Petunjuk pengisian formulir, dan 4. Membuat formulir. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari pengertian formulir. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Gambar yang ada di layar kalian ini merupakan contoh formulir pendaftaran siswa baru. Formulir juga disebut dengan borak. Formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Formulir berisi identitas diri dan keperluan orang tersebut. Hal penting dari pengisian formulir adalah mengisi dengan data yang sebenarnya. Dengan formulir, pengisian data akan seragam dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kita masuk materi kedua, tujuan formulir. 1. Mempermudah pencatatan data. Dengan formulir, maka sekolah ataupun lembaga tidak akan kesulitan dalam mencatat data, karena data yang dikumpulkan hanya data yang ada di formulir itu saja. 2. Untuk mempercepat kegiatan administrasi. Dengan formulir, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan formulir itu bisa mengisi secara bersamaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, dengan formulir ini, maka orang tua atau pihak manapun akan mengisinya dengan akurat. Materi yang ketiga, petunjuk pengisian formulir. Supaya orang yang mengisi formulir tidak mengalami kesulitan, diperlukan petunjuk pengisian formulir. Orang yang akan mengisi formulir harus membaca petunjuk pengisian ini. Petunjuk ini biasanya ditulis di bagian bawah formulir. Nah, anak-anak, ini contoh petunjuk pengisian formulir. Kita lanjutkan ya. Materi yang keempat, membuat formulir. Adapun langkah-langkah untuk membuat formulir adalah 1. Tentukan tujuan formulir dibuat. Misalnya, untuk pendaftaran siswa baru, untuk pendaftaran anggota ekstra pramuka, dan lain sebagainya. 2. Tentukan data yang ingin dicatat atau direkam. Misalnya, nama siswa, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. 3. Buat petunjuk pengisiannya. 4. Periksa kembali formulir yang sudah kalian buat. Oke, setelah kalian mengamati video tadi, silakan kalian isi tentang macam-macam formulir pendaftaran di buku siswa ya. Di situ ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Silakan kalian isi. Setelah kalian isi, kumpulkan di ibu ya. Materi hari ini tentang wirausaha sudah selesai ya. Ibu akan memberikan tugas lagi. Silakan kalian membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar hari ini, lalu kumpulkan besok ya. Baik, Bu. Oke. Silakan duduk yang rapi.
Mari kita berdoa, silakan Diana.